Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OEIC MUX, kursus online etika akademik mahasiswa di perguruan tinggi bersama kami, dosen dari Departemen Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saya Jesur Rahman yang akan ditemani oleh dua narasumber dan instruktur yang lain, yaitu Dr. Fikri Aulia dan juga Dr. Citra Kurniawan. Baik, tujuan dari kursus online ini ada 4, yakni para peserta setelah menyelesaikan kursus ini diharapkan dapat menjelaskan konsep etika akademik dan pentingnya etika akademik di perguruan tinggi, menjelaskan jenis, level, dan hukuman pelanggaran etika akademik di perguruan tinggi, lalu mengenali beberapa tools yang dapat digunakan untuk menghindari pelanggaran etika akademik, dan juga menerapkan langkah-langkah mitigasi pelanggaran etika akademik di sebuah perguruan tinggi. Secara umum ada 7 materi yang akan teman-teman dapatkan dari kursus ini. Yang pertama, untuk chapter yang pertama, pengantar etika akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Chapter kedua, menjelaskan budaya etika, integritas, dan ketidakjujuran akademik serta penilaian yang terpercaya. Chapter yang ketiga, membahas level pelanggaran etika akademik. Chapter yang keempat, membahas jenis-jenis pelanggaran etika akademik. Chapter 5, hukuman pelanggaran etika akademik. Chapter 6, menjelaskan beberapa tools dan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghindari pelanggaran akademik. Dan chapter 7 menjelaskan mitigasi temuan pelanggaran akademik di perguruan tinggi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan chapter yang pertama, pengantar etika akademik mahasiswa di perguruan tinggi bersama saya, Jesur Rahman. Ini profil singkat saya merupakan dosen di Departemen Teknologi Pendidikan sejak 2017 dan saya juga lulusan S3 di NTSU Taiwan, lalu kemudian saya juga menjadi editor dan reviewer di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional. Baik, secara singkat pada bab ini teman-teman akan mendapatkan bahasan tentang pengantar etika akademik di perguruan tinggi serta rasionalisasi mengapa perlu kebijakan dan peraturan akademik di perguruan tinggi, juga akan dibahas berkaitan dengan aturan universal berkaitan dengan etika akademik di perguruan tinggi. Secara umum tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu menjelaskan konsep etika akademik dan pentingnya etika akademik dalam perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip integritas akademik dan juga mengenali potensi konsekuensi dari ketidakjujuran akademik dalam konteks pengantar materi. Baik, kita masuk ke materi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan etika akademik dan mengapa etika akademik menjadi penting? Menjadi penting karena etika akademik merupakan dasar pijakan untuk keberlangsungan sebuah perguruan tinggi, dan akhir-akhir ini kita menemukan beberapa berita yang melaporkan bentuk-bentuk ketidakjujuran akademik seperti mafia guru besar di sebuah perguruan tinggi yang menyebabkan perguruan tinggi itu turun akreditasinya, atau laporan plagiarisme yang dilakukan oleh beberapa oknum, atau juga bahkan proses jalannya sebuah program pendidikan yang tidak wajar yang menyebabkan kelulusan seseorang ditangguhkan sebagaimana diberitakan dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kita perlu mendiskusikan etika akademik di perguruan tinggi dan perlu memasifkan dalam bentuk seminar, workshop, dan juga salah satunya dalam bentuk kursus online. Oke, mengapa penting? Karena pelanggaran etika akademik sangat berbahaya untuk bisa mereduksi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kebenaran, serta bisa melemahkan marwah kampus dan marwah integritas akademik perguruan tinggi. Ada 2 faktor yang menyebabkan pelanggaran etika akademik. Yang pertama, faktor internal, yakni dorongan dari diri sendiri pelaku, seperti juga disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang etika, keterbatasan wawasan untuk menjawab pertanyaan atau soal akademis dengan jujur. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, disebabkan karena adanya tekanan sosial, tuntutan jabatan, lemahnya pengawasan, dan juga bisa karena contohnya misalnya penerima beasiswa mengharuskan dia memiliki IPK tertentu dan dia melakukan segala cara untuk mencapai tersebut. Lalu, contoh pelanggaran etika akademik di perguruan tinggi yang paling banyak dilaporkan antara lain plagiarisme dan juga joki akademik. Selain itu juga ada penyalahgunaan jabatan. Ya, tentu ini adalah konteks yang bisa terjadi di perguruan tinggi. Lalu, etika akademik dalam konteks universitas melibatkan prinsip yang memandu perilaku dalam lingkungan akademik dan perlu ada sebuah panduan, pedoman untuk kejujuran, kepercayaan, rasa hormat, keadilan, dan akuntabilitas. Etika akademis dalam konteks universitas mewujudkan nilai-nilai yang mengatur perilaku akademis yang jujur dan bertanggung jawab untuk interaksi antara mahasiswa dan fakultas serta administrator yang sesuai dengan guideline yang berlaku.
Hal-hal penting yang menjadi perhatian kita kaitannya dengan standar etika yang perlu menjadi perhatian di perguruan tinggi antara lain nilai-nilai fundamental, etika dalam penelitian, etika dosen, perilaku mahasiswa, teknologi dan etika, etika dalam administrasi, etika dan globalisasi, etika dalam kolaborasi, integritas akademik dan juga program pelatihan etika akademik. Sejarah tentang etika akademik di perguruan tinggi sudah muncul sejak zaman kuno yang menjadi dasar penelitian filsafat kuno, namun belum dalam konteks formalisasi yang lebih jelas. Lalu di abad pertengahan, universitas-universitas di Eropa mulai menekankan pentingnya kejujuran intelektual dan keilmuan yang ketat. Lalu di abad 20 ada beberapa kesepakatan penting yang menjadi dasar etika akademik di perguruan tinggi seperti Kode Nuremberg, Studi Civilis Tuskegee, dan juga laporan Bellman. Dan di era saat ini, etika akademik terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru seperti plagiarisme, pemalsuan data, dan isu-isu muncul yang kaitannya dengan teknologi AI dan data yang besar atau big data. Kebijakan etika akademik di perguruan tinggi harus memenuhi prinsip dasar etika akademik, kode integritas akademik, etika dalam penelitian, penanganan pelanggaran akademis, tanggung jawab etika fakultas, budaya etika akademik, dan juga komitmen bersama dalam mewujudkan etika akademis. Lalu selanjutnya untuk etika akademik yang berlaku universal antara lain integritas akademik ini juga menjadi dasar penting untuk akademik etik di perguruan tinggi. Selanjutnya ada etika penelitian atau riset etik yang meliputi pentingnya informed consent atau persetujuan berdasarkan informasi, lalu menghormati subjek manusia atau respect for human subject, integritas data atau data integrity, juga kerahasiaan dan privacy atau confidentiality dan privacy. Yang berikutnya ada etika publikasi atau publication ethic, meliputi kebenaran atau authorship, originalitas atau originality, konflik kepentingan, konflik of interest, dan juga publikasi ganda atau duplicate publication yang perlu dihindari dalam konteks publikasi. Selanjutnya ada etika penelitian atau riset etik berkaitan dengan melindungi kepemilikan karya kreatif, termasuk temuan penelitian, publikasi, dan perangkat lunak. Juga ada perilaku etis dalam pengajaran dan pembelajaran, seperti prinsip kesetaraan, menjaga standar akademik, menghindari diskriminasi dan pelecehan. Juga perlunya ada ethical review boards untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan peraturan etika akademik dalam riset. Dan juga dalam konteks kolaborasi internasional, etika akademik juga menjadi penting karena kita pernah mendapat laporan dan ramai di berita ada komplain dari peneliti asing karena peneliti di sebuah negara melakukan pencatatan namanya tanpa ada diskusi, dan ternyata namanya itu dicatat di submit artikelnya ke jurnal yang kategori tidak jelas begitu. Lalu ada juga sains terbuka atau open science, sebuah gerakan untuk mempromosikan akses terbuka ke data penelitian, publikasi, dan juga kode. Selanjutnya ada penelitian inovasi yang bertanggung jawab atau responsible research and innovations yang mempertimbangkan implikasi etika, sosial, dan lingkungan dalam pekerjaan mereka dan juga pedoman etika untuk disiplin tertentu. Misalnya di beberapa asosiasi keilmuan mereka memiliki disiplin etika tertentu seperti deklarasi Helsinki dan juga American Physical Association yang sudah familiar berkaitan dengan tersebut. Demikian materi pengantar untuk chapter yang pertama dari kursus etika akademik, dan selanjutnya kita masuk ke chapter berikutnya yang nanti akan membahas kaitannya dengan beberapa konsep dasar dalam etika akademik seperti budaya akademik, integritas akademik, ketidakjujuran akademik, dan bahkan penilaian yang terpercaya. Terima kasih, sampai jumpa di chapter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.